Mohon maaf, tadi wifi-nya terlepas, jadi mati sebentar di laptop, masih ada di handphone. Kemudian saya ulangi, sering kita berdoa setiap hari kita berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat wa fiatan fi jasad, sehat wa ziyadatan fil ilmi, smart wa barakatan fil rizki, sejahtera dan kita semua bersaudara. Dan sekalian, peluang 5S ini adalah peluang yang sangat besar sekali, luar biasa. Tidak hanya bahwa hari ini kita diberikan potensi peluang sukses yang hari ini banyak orang mengatakan kalau sukses itu adalah orang yang kaya raya. Sukses itu adalah orang yang punya segalanya. Sukses itu orang yang tidak punya utang dan sebagainya. Tapi sekalian, saya bertanya kepada Anda semua. Coba tulis di chat ya, tulis di chat. Menurut Anda sekalian, yang dimaksud orang sukses itu yang bagaimana? Apa yang Anda sebut orang itu sukses, sudah sukses. Wah, teman saya sukses. Gitu. Kira-kira sekalian, yang disebut sukses itu menurut Anda apa? Ya kan? Apakah sukses itu adalah sukses itu adalah punya uang banyak, sukses itu adalah yang nggak ada utang gitu, rumahnya besar, atau dia jadi profesor, jadi dokter. Nah, kira-kira apa itu sukses? Sambil nunggu yang mengaktifkan target tercapai. Wah, alhamdulillah di Ahmad ya, sukses target tercapai. Oke, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian yang pakai video. Angkat tangannya. Milih mana? Siapa yang milih jadi orang sukses, angkat tangan. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang milih jadi orang yang bahagia? Nah, semuanya. Kalau sudah milih kalian, milih mana? Milih sukses atau bahagia? Siapa yang milih bahagia? Angkat tangan. Siapa yang milih sukses? Semuanya pegang angkat tangan semua ya. Kadang orang itu di dunia ini dilema. Dua hal dilema ini. Yang pertama apa? Kalau dia pengen sukses, kadang mengorbankan kebahagiaannya. Maksudnya apa sekalian? Banyak hari ini orang ditawarin punya pekerjaan yang salary atau gajinya itu ratusan juta. Tapi dia harus mengorbankan kebahagiaannya. Karena apa? Karena pekerjaan itu ada di lepas pantai laut Irak sana. Pengeboran minyak. Gajinya 100 juta sebulan, outsource. Wah, ngebor minyak di tengah laut gitu. Gajinya itu sekitar 100 juta rupiah. Ada juga orang yang harus mengorbankan kebahagiaannya sekalian karena dikontrak jadi tim IT sebuah perusahaan telepon, perusahaan handphone terkenal di Indonesia, itu dikontrak dia dengan gaji 150 juta rupiah sebulan, tapi harus tinggal tinggal di luar negeri, meninggalkan anak istri. Jadi kalau misalnya istrinya pusing, masuk angin, terus anaknya diare, itu cuma video call saja. Yang lebih luar biasa lagi adalah hari ini banyak beberapa ibu-ibu, bapak sekalian, jadi BMI, Buruh Migran Indonesia, yang dia mengejar untuk punya penghasilan di atas 5 juta rupiah, mereka jadi BMI atau TKI ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, Kamboja, Arab Saudi, yang mereka dari anaknya masih kecil sampai usianya udah belasan tahun, ada yang dari ibunya itu ninggalin anak kecil, usia 4 tahun, anaknya 4 tahun ditinggalin, sampai anaknya hari ini punya anak baru pulang. Kebayang sekalian. Jadi itulah kemudian bahasanya hari ini banyak orang mengejar kesuksesan, mengorbankan kebahagiaan dirinya. Saya dulu bekerja di perusahaan, berangkat subuh, pulangnya isya. Berangkat anak saya masih tidur, saya pulang anak saya sudah tidur.
Sehingga ketemunya hampir praktis itu cuma Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad pun itu kalau misalnya ada lowongan untuk lembur, saya milih lembur. Kenapa? Saya mengorbankan kebahagiaan saya sendiri. Demi untuk mencukupi kebutuhan yang sejatinya nggak cukup-cukup. Nah, inilah kemudian konsep sukses dan bahagia. Banyak orang hari ini sudah sukses, punya harta banyak, punya mobil banyak, tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena makan sate, kolesterol, makan emping, asam urat, makan nasi, diabetes, minum manis, gula naik, makan rendang, takut stroke. Dulu waktu muda berjuang mencari uang, menginginnya nanti kalau tua saya bisa memakai uang saya untuk membiayai kebahagiaan saya. Begitu sudah sepuh, diabetes, asam urat, stroke, dan luar biasa. Uangnya habis untuk berobat. Jangan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda hari ini waktu muda hidup enak ditahan. Hidup enak ditahan. Mau beli mobil Alphard karena masih banyak cicilan, terpaksa beli mobilnya Avanza. Mau punya motor NMAX, karena anaknya sekolah harus pakai motor, dibelah jadi dua, NMAX-nya jadi Supra begitu. Jadi jangan sampai hari ini sekalian, hari ini waktu muda Anda hari ini berjuang, waktu muda Anda hari ini mau hidup enak ditahan karena banyak angsuran, banyak cicilan, banyak dibayar. Ketika sudah semuanya anak besar-besar, semuanya udah mapan, mau hidup enak gak bisa. Kenapa? Karena dilarang. Saya punya mitra itu orang kaya, bos, uang kaya banget, luar biasa kayaknya. Itu ketika dicerita, Pak, keluarga saya, Pak, kalau ada hajatan keluarga, semua keluarga ngumpul, setiap keluarga itu bawa ambulan, bawa tandu, bawa perawat, bawa dokter masing-masing. Jadi udah siap-siap tuh. Yang datang itu rata-rata didorong pakai kursi roda, pakai oksigen masing. Kebayang kalian? Anda punya uang 100 juta, 1 miliar, tapi sakit gigi itu kayaknya uang 1 miliar itu hilang. Yang luar biasa adalah hari ini banyak orang punya harta besar, banyak, itu anaknya kena overdosis. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua di grup ini, saya, Anda semua sampai 7 keturunan, jangan sampai ada anak keturunan kita jadi OD. Atau banyak kenakalan remaja. Atau mungkin cekcok suami istri sehingga harus pisah. Anaknya broken home lah begitu. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak mau itu. Berapa banyak hari ini sekalian? Itu ngukur kebahagiaan seseorang itu dari banyaknya harta. Ngukur kebahagiaan seseorang dari banyaknya mobil. Ngukur kebahagiaan seseorang dari bagusnya tas. Gitu. Ini masalah tas nih sensitif, Ibu. Ini kan yang datang ibu-ibu semua. Kalau ibu-ibu kondangan atau pengajian punya tas yang bagus, kalau hujan nyari kresek. Buat apa, Bu? Buat nutup kepala? Enggak, Pak. Buat nutup tas. Kenapa? Sayang, tasnya mahal nanti kalau kehujanan. Makanya kalau pas kami ke Singapura, Malaysia Singapura, itu kan ada beberapa tas branded. Saya bilang sama teman-teman, saya nggak mau beliin tas istri lah yang mahal-mahal. Nah, kenapa? Ya percuma isi saya pakai tas yang mahal sekalipun, pakai Prada ke Hermes kah, itu tetangga saya nggak mungkin percaya kalau tas asli. Pasti tas itu KW. Percuma kita tuh bukan orang yang lahir dari keluarga balungan gajah kalau bahasa orang Jawa. Kita lahir bukan dari keluarga yang kaya raya. Kita lahir bukan dari keluarga yang punya segala-galanya. Kita lahir dari semua keterbatasan. Nah, kalau dulu dilihat itu orang makannya susah, hari ini pakai tas Prada, kayaknya gimana begitu loh. Tas yang harga yang mitasi saja sekalian, tas mitasinya aja itu harganya 25 juta. Tasnya sama isinya kadang-kadang nggak imbang gitu ya.
Makanya ya udahlah beli tas yang harga $5 lah gitu. Yang penting kan isinya kan gitu. Sepakat? Maka jangan hari ini saya lihat kalau kita pengen sukses dan bahagia. Tidak bisa juga kita menafikan salah satu yaitu selamat. Apa itu selamat? Bahwa peluang sukses 5S itu dimulai dari yang kecil dulu. Apa itu? Selamat. Coba angkat jari kelingkingnya. Semangat ya. Jadi kelingking itu kecil, Bu. Coba kalau sweet, kelingking sama jempol menang mana? Menang mana, Bu? Menang yang jempol. Kenapa jempol? Kalau Anda pengen sukses dan bahagia, tidak bisa tidak memastikan semuanya harus selamat. Selamat dari mana kalian? Selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka yang ada, Pak. Neraka kan nanti Pak di akhirat. Iya, tapi neraka itu kadang ada di dunia. Maksudnya gimana? Orang banyak yang merasa merasa di dunia itu kayak neraka. Di kerjaan diomelin, nyampe rumah diomelin, anaknya luar biasa begitu. Seperti neraka, utang nggak lunas-lunas, cicilan nambah terus gitu, gaji ini, gaji itu, macam-macam. Maka kalau hal ini kita pengen bahagia, kata kuncinya harusnya apa? Kita harus mendapatkan surga di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa sekalian? Dunia dulu bahagia. Maka insya Allah sekalian kalau kita bahagia, ibadahnya jadi semangat. Ada orang cerita gini, Pak kenapa ya saya itu kok ujiannya banyak banget. Habis ujian 1, datang lagi ujian kedua. Belum selesai ujian kedua, Pak, datang lagi ujian ketiga. Bawa ketiga nih baru setengah perjalanan mau selesai, datang lagi ujian keempat, pasar kok kayaknya tuh ujian terus gitu. Oh gini Bu, saya tanya hari ini juga pertanyaan buat Anda Isma. Ibu buat sekalian, saya tanya pada Anda hari ini, Anda kalau sholat, ibadah, tilawah, malam, tahajud, sholat tahajud, itu lebih mudah bangun sholat tahajud saat punya banyak masalah, atau saat sedang bahagia? Jujur. Nah, Anda berdoa sampai nangis-nangis gitu saat sedang banyak masalah atau saat sedang bahagia? Anak sakit, suami di PHK, nggak ada beras di rumah. Yakin sahabat saya bahwa sekalian itu pasti malamnya bangun. Benar-benar. Ya Allah, itu pasti sudah kerasa banget nangisnya gitu. Jangan-jangan itu Bu, kira-kira gini. Allah SWT itu senang pada kita saat kita itu mendekat atau menjauh. Ya mendekat Pak. Nah kalau Ibu rajin sholat tahajud, kira-kira Allah suka nggak? Oh suka banget. Nah karena Ibu rajinnya sholat tahajud itu kalau ada masalah, maka Allah kasih masalah. Biar Allah itu suka tuh sama Ibu. Oh gitu, iya Bu. Makanya kalau lagi bahagia ingat. Bahagia itu bersyukur. Kayak Rasulullah, Aisyah bangun. Lihat Rasulullah lagi sholat tengah malam. Tidur lagi. Bangun lagi, masih sholat. Tidur lagi. Bangun lagi, masih sholat. Sampai kakinya bengkak. Misalnya. Ditanya sama Aisyah, ya Rasul, engkau kan sudah maksum. Udah gak ada dosa. Udah pasti masuk surga. Ibaratnya itu, sesalah-salahnya Rasulullah itu pasti masuk surga. Nah kita kadang-kadang sekalian, sholat jarang, sedekah jarang, hobi yang ngomongin orang kadang-kadang, itu pengen masuk surga sama Rasulullah SAW. Nah, kan luar biasa itu. Maka itulah yang kemudian hari ini sekalian, hari ini Rasul mengatakan bahwa bukankah aku pengen dianggap sebagai manusia paling bersyukur. Semakin banyak nikmatnya bersyukur. Nah, kata kunci untuk dapat nikmat dunia, bahagia di dunia, yang pertama harus pastikan selamat. Apa itu selamat? Selamat itulah bahwa kita selain beriman kepada Allah SWT, itu harus bertakwa ya. Kata iman dan kata takwa dalam Al-Quran itu satu sering berdampingan, bahkan nggak bisa dipisahkan, sama dengan sholat dan zakat. Tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu pasti gabung. Ya ayyuhalladzina amanu, nah itu kan, ittaqullah, begitu.
Ya, wahai orang beriman, bertakwalah begitu. Karena iman itu kan mengaku dalam hati. Bertakwa itu adalah salah satu sederhana kalau bahasa ini, bahasa besarnya sederhananya adalah menjauhi apa yang dilarang Allah SWT dan mengerjakan apa yang disuruh. Itu sederhananya. Kalau di DBI panjang. Nah, pertanyaan buat sekalian hari ini, kalau Allah SWT itu melarang semua hal-hal yang diharamkan Allah SWT itu, lalu kita makan, apakah kita masih dalam kondisi bertakwa? Nah, yang unik adalah kalau orang Islam itu dijadikan dunia itu sebagai penjara. Maksudnya apa? Begitu kita melakukan kesalahan, kadang langsung ditegur Allah SWT. Saat itu juga. Kalau orang kafir, orang non-Islam, dijadikan dunia itu seperti layaknya surga. Jadi begitu dia punya kesalahan, nggak dibalas langsung di dunia, tapi ditahan oleh Allah SWT untuk semua diserahkan di neraka. Tapi kalau orang kafir, orang non-Islam itu, mereka berbuat baik, dia dibalas di dunia langsung cash. Kenapa? Allah tidak mau menunggu sampai nanti di surga. Jadi kalau hari ini saya lihat, hari ini kok terasa berat banget hidup, penyakit gak sembuh-sembuh. Bisa jadi ada barang-barang haram yang tidak sengaja ataupun sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita dan anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Ustaz, ada barang haram sedikit pun masuk ke dalam tubuh kita. Sepakat? Siapa yang sepakat dengan saya angkat tangan? Ya nggak sepakat sih nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena saya mengucapkan apa yang ada dilakukan kan begitu. Bahwa kita harus bertakwa. Salah satu kunci bertakwa hindari barang haram. Bahkan kata Ustadz saya mengatakan begini, rezeki itu ada dua dan jumlahnya sama. Rezeki yang halal ada, rezeki yang haram ada. Tinggal kita milih yang mana. Sama-sama itu bisa dimakan. Tapi barang siapa meninggalkan yang haram, maka dia akan dapat sesuatu penggantinya lebih baik dari yang halal. Sepakat? Maka konsep pertama, peluang pertama adalah selamat. Dalam konsep hari ini, sekalian, kita ingin di HNI itu ditawarkan konsep selamat. Kenapa? Karena produk-produk HNI dijamin 3 hal, sekalian. 3 hal. Yang pertama adalah halal. Apa, Bu? Halal. Halal itu tidak hanya pada bendanya, tapi proses ngambilnya, proses packaging barang itu diambil, bagaimana barang itu dijual. Kalau misalnya sekalian, air putih ini halal. Ini air putih halal. Lalu ketika Anda masuk ke rumah saya, main masuk aja tanpa unggah-ungguh kalau bahasa orang Jawa, tanpa ngomong langsung minum air di rumah saya. Kira-kira yang air itu halal karena diambil tidak baik, jadi apa, Bu? Haram. Dan luar biasa ya ini ancamannya. Barang siapa mengkonsumsi barang haram sedikit aja, misalnya gitu, sedikit saja saya lihat, maka akan tertolak amal ibadahnya itu selama 40 hari. Doanya di awang-awang tertahan. Kenapa? Karena masih ada barang haram dalam tubuhnya. Jadi saya kalau hari ini merasa doanya itu kok belum masuk-masuk, ya Allah, saya pengen sukses di HNI, saya pengen jadi LED, saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah, kok kenapa kok gak nyampe-nyampe ke sana, Allah itu nggak mendengar doa kita. Ya Allah, saya pengen banget punya anak, saya pengen banget punya macam-macam, kok nggak nyampe-nyampe, kenapa ini? Cek, jangan-jangan hari ini produk-produk di rumah kita itu masih tercampur barang-barang yang haram. Cek dari mana sumbernya. Kalau saya ibaratkan rezeki, rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat buat kita. Rezeki tidak hanya uang. Jangan hari ini Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa rezeki itulah gaji. Jangan hari ini mengatakan bahwa rezeki itu adalah bonus. Tidak. Rezeki lebih luas. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat buat diri kita, yang halal itu rezeki. Rezeki punya anak soleh. Rezeki punya anak yang hafal Quran. Bapak sekalian, coba saya tanya hari ini. Jujur.
Siapa yang pengen punya anak hafal Quran, angkat tangan. Barang siapa punya satu anak yang hafal Quran 30 juz dan dia mengamalkannya, maka nanti pada mahsyar nanti akan dipakaikan mahkota. Lalu anaknya itu, saya aja ngomong yang merinding sekalian. Anaknya itu akan menggandeng bapak, ibunya, kakeknya, anak-anaknya sampai 7 keturunan ke bawah dan 7 keturunan ke atas digandeng. Lalu dia dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun. Jadi beliau membaca hafalannya itu, mengulang hafalannya sampai hafalan terakhir. Nah, itulah pintu yang dimasuki oleh dia dan seluruh keluarganya. Satu anak hafal Quran sekalian. Kalau hari ini Anda punya 13 anak hafal Quran, luar biasa. Makanya saya pengen punya bayi anak misalnya. Kenapa? Kalau anak saya itu hari ini mau 5, itu hafal Quran semua. Itu rezeki yang tidak ternilai, Ustaz. Benar-benar. Tapi pertanyaan hari ini adalah, punya anak yang soleh di saat ini, gimana Bu perjuangannya Bu? Banyak hari ini orang konsultasi dengan saya, Pak, saya pengen punya anak Pak. Saya udah lama nggak punya anak, saya udah berjuang habis-habisan, kenapa saya nggak punya anak? Bu, bisa jadi Ibu jadi punya kebersyukuran lebih karena belum dikaruniai anak. Karena beberapa ibu-ibu itu ngeluh ke saya, dia nyesel punya anak. Banyak hari ini di luar sana anak-anak yang digedein sama kita, besarnya diambil orang. Dia nongkrong di jalan, tek-tekan dan sebagainya. Jadi rezeki anak yang soleh adalah rezeki. Sepakat? Karena nanti siapa Bu? Saya kadang-kadang bercanda sama ibu-ibu. Bu, apa ya nanti Bu, anak ibu di rumah itu mendoakan ibu itu pakai murotal atau pakai rekaman begitu. Kan nggak mungkin, Bu. Apakah iya, Pak, nanti anak Bapak itu kalau kalau misalnya kalau di tempat saya kan masih ada orang tahlilan yasinan ya. Orang yasinan begitu, Bu. Itu ya anak ibu atau bapak itu nyetelnya murotal begitu. 3 hal yang kita akan bawa sampai meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini luar biasa. Banyak orang mengatakan, "Oh iya Pak, saya pengen sedekah Pak, tapi gimana saya nggak uang buat makan susah mau sedekah." Gitu. Saya dulu sebelum seperti sekarang hari ini sekalian, saya biasakan. Saya kemana-mana itu minimal melebihi uang Rp10.000. Buat apa sekalian? Saya ke Alfa atau ke Indo, beli air yang dingin, air mineral yang dingin, itu harga 3.000, 4.000. Lalu saya beli roti atau pisang 2, harga 10.000. Itu saya kasih kemana? Ke tukang parkir. Saya kasih ke siapa? Saya kasih ke tukang sapu. Saya kasih ke siapa? Ke semua orang yang saya ketemu di jalan. Meskipun uang itu buat makan saya lebih kasih itu. Karena saya biasa, kalau dulu gesit PCA saya lihat itu, keliling Bogor, Jakarta, sebagainya itu, kadang-kadang nggak makan. Makanya dulu kurus luar biasa. Nah, itu adalah sedekah jariyah. Apalagi kalau hari ini Bapak sekalian, Anda punya pesantren dari Wasda HNI, itu yang membina anak-anak santri, yatim dan duafa. 1.000 anak. Anda biayai makannya, Anda biayai seragamnya, Anda biayai sekolahnya, Anda biayai asramanya. Semua dibiayai sampai mereka kuliah, sampai mereka menjadi ustadz, sampai mereka punya pesantren lagi. Bayangkan berapa pahalanya. Itu yang luar biasa, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Maka saya senang berbagi pada semua orang. Kenapa? Saya ingin punya ilmu yang bermanfaat. Ketika hari ini saya ibaratkan begini, ketika saya lagi ke Cibinong, saya tanya ke mitra saya, Mbak Siti Juleha. Mbak Jule, di sini kalau sholat di mana Mbak Jule? Oh, di situ Pak, di masjid sebelah itu. Saya tunjukin, saya datang ke sana sholat. Maka pertanyaan sekalian, apakah Mbak Jule dapat pahala dari sholat saya?
Ya dapat. Dan setiap saya sholat di masjid itu, beliau dapat transferan pahala. Bayangkan hari ini saya lihat ketika saya hari ini mengajak semua orang hari ini untuk memakai produk HNI yang halal thayyiban, berapa pahala luar biasanya. Yang ketiga saya lihat adalah anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Itu rezeki yang luar biasa. Maka nggak bisa hari ini saya lihat ketika kita pengen punya anak soleh, pengen punya anak yang nanti kalau kita meninggal, mereka mendoakan kita, tiap hari diberikan barang-barang haram. Nggak bisa. Masuk angin, pusing, diare, dikasih obat yang ada ol-olnya itu. Bismillah ya dek, biar sembuh. Itu produk obat yang ada ol-olnya itu, saya lihat. Itu rata-rata mengandung alkohol. Rata-rata mengandung alkohol. Semua yang ada ol-olnya itu, dia mengandung alkohol. Kecuali jengkol. Gitu. Jadi saya lihat hari ini kalau ada anak kecil batuk, ada kasih yang itu, baca bismillah, itu jadi haram. Nah kalau setiap hari dicekokin begitu, setiap hari dicekokin situ, sabunnya tercampur barang yang diharamkan, odolnya tercampur barang diharamkan, deterjennya, kecapnya, sausnya, terus kopinya, susunya, semua tercampur barang-barang haram. Gimana nanti kita punya anak soleh? Karena sesuatu yang haram, itu dia akan mengarahkan pada yang haram juga. Maka itulah kenapa Bapak sekalian hari ini peluang yang luar biasa di hari ini. Pertama yang kecil, selamat. Sering dilupakan, itu kenapa dibakar dari kelingking. Kalau kita ngajak teman kita makan bakso misalnya. Bu, atau Jeng, yuk kita makan bakso yuk. Di mana? Itu tuh di rumah makan situ, di bakso situ dekat pasar gitu. Apa pertanyaan kita pertama? Enak gak? Kan begitu. Kalau udah dikasih, oh enak kok. Apa pertanyaan kedua? Di tempatnya bersih nggak nih? Apa yang pertanyaan ketiga? Baru halal. Padahal harusnya kalau kita tanya diajak makan, pertanyaan pertama harusnya apa? Halal nggak makanannya? Al halal bayin, wa haramun bayin, wa baina mutasabihat. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tengah-tengah yang abu-abu itu subhat. Dan kita dilarang mendekati subhat. Subhat itu mengeraskan hati, nggak jelas. Maka kalau hari ini saya lihat saya beli produk HNI bukan karena saya agen HNI, bukan karena hanya saya itu leader HNI, bukan karena hanya saya dapat bonus besar dari HNI, bukan. Kenapa saya lihat? Saya jamin, saya percaya, bahkan saya pernah ke pabriknya, ngelihat langsung proses produksinya, bahwa produk HNI terjamin 3 hal. Yang pertama halal, karena dari A sampai Z-nya insya Allah dari Muslim. Yang kedua saya lihat toyib. Apa itu toyib? Inilah kemudian peluang yang diberikan pada ini yang kedua, angkat jari manisnya. Jadi manisnya diangkat misalnya. Apa itu? Sehat. Toib itu lebih pada sehat. Kenapa sehat itu diibaratkan dengan jari kelingking? Nih jari kelingking. Kenapa? Karena sehat diibaratkan jari kelingking. Semua yang manis-manis, semua yang enak-enak hanya bisa dimakan oleh orang yang sehat. Anda bisa beli sate, tapi nggak boleh makan sate. Sedih. Ada kawan saya, beliau cerita, saya dulu mau makan bebek packing. Pengen banget, tapi nggak punya duit. Sekarang udah punya duit, mau beli bebek packing, nggak bisa. Loh kenapa mas? Gigi saya udah nggak kuat makan bebek packing gitu. Maka sedih, saya punya ibu saya dari mulai gadis sampai saya punya anak itu beliau masih bekerja jadi buruh. Jadi buruh, berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang malam, berangkat malam, pulang pagi setiap hari. Pengen rasanya itu membagikan beliau. Tapi hari ini beliau sedang diuji sakit gula. Jadi kalau saya beliin sate gitu ya, saya nggak bisa ngasih beliau. Saya beli bakso, saya nggak bisa tiap hari beli bakso. Meskipun mohon maaf, saya bisa beli bakso yang sangat banyak. Tapi nggak bisa, sedih rasanya begitu.
Kalau kita jalan-jalan, makan-makan, beliau nggak bisa makan seketemunya. Kenapa? Karena sudah ada penyakit gula. Nah, itu kenapa sehat itu penting, Mas Arya. Anda boleh punya harta banyak. Anda bisa punya penghasilan 100 juta rupiah sebulan. Tapi kalau sampai pengobatan menguras 99 jutanya, sama aja. Mending kalau saya bilang buat kalian, punya penghasilan 1 miliar, tapi sehat. Sepakat? Jangan begini. Kok mending 1 miliar, Pak? Biasanya kan nunggu gini. Mending punya penghasilan 1 juta, tapi sehat. Saya nggak mau. Mending punya penghasilan 1 miliar, tapi sehat. Milih mana kalian? Yang tangan kiri. Penghasilan 100 juta, berobat 99 juta. Atau tangan kanan? Tangan kanan. Punya penghasilan 1 miliar, tapi sehat. Milih mana? Kanan apa kiri? Kalau ada yang milih kiri, itu kebangetan itu. Kenapa sekalian? Penting. Saya kerja di Astra, Bu. Perusahaan Astra, perusahaan Jepang. Makanya saya kan sebutnya Joni. Apa tahu Joni, Mas Arya? Siapa tahu Joni? Singkatan Joni. Saya itu dulu Joni. Tahu Joni artinya? Ada yang tahu? Joni itu singkatan dari Jongos Nippon. Kerja sama orang Jepang. Itu teman-teman saya yang usianya udah mau pensiun, mandor saya dua-duanya meninggal karena sakit sebelum pensiun. Kawan saya kemarin barusan anaknya kena leukemia dan meninggal. Ada juga beberapa yang sakit gagal ginjal. Gimana nggak sakit coba? Gimana nggak sakit? Orang diciptakan malam untuk beristirahat, siang untuk bekerja. Saya pakai malam untuk bekerja, siang untuk tidur. Ya kacau balau. Jam 3 pagi, saya itu masih bekerja di perusahaan. Jam 3 pagi. Pulangnya sampai rumah jam 7. Jam 9. Tidur, bangun duhur, sholat. Tidur lagi, bangun asar, sholat. Tidur lagi, bangun maghrib, sholat, kerja. Berantakan. Orang kalau makan itu maksimal jam 7 malam. Nah, saya jam 10 baru makan, karena baru nyampe rumah kadang-kadang. Udah begitu, habis makan, ngantuk, terus tidur. Udah begitu sekalian, biar melek matanya kalau lembur, minum kopi, biar kental ya luar biasa. Gimana nggak sakit? Udah begitu nggak pernah olahraga, Bu. Kapan olahraganya? Orang kadang saya tanya sama ibu-ibu tuh, Bu, itu suami kalau pulang dari kantor, Bu, pulang dari kerja itu, malam-malam pulang jam 8, jam 7 pulang, itu ada sempet nggak waktu ngobrol? Ya, boro-boro Pak. Beliau pulang itu buka baju langsung tidur. Nggak sempat mandi kadang-kadang. Kayak kecapean di jalan. Apalagi yang di Jakarta naik KRL, naik motor dan sebagainya. Maka bisa lihat sehat itu penting. Yang menarik di HNI adalah setiap pagi ngopinya sehat. Setiap pagi itu minumnya yang sehat-sehat. Anak saya setiap pagi, insya Allah kalau tidak lupa, kalau beliau tidak pengennya sih kadang-kadang tiap pagi itu saya kasih susu kambing. Tapi anaknya adalah pengen extra food, kadang kopi sevel, ya terserah mereka senangnya apa, begitu ya. Nah, itu kasih susu kambing HNI. Kenapa saya senang susu kambing HNI, Bapak lihat? Karena pertama, susu kambing HNI itu, Bu, susu kambing itu mengandung kalsium yang bagus. Dia sifatnya basah. Kalau susu sapi sifatnya asam. Makanya kalau ibu buat sekalian minum susu sapi itu badan rasa panas. Salah satu ciri khas tubuh kita panas adalah kalau tidur di dekati pasangan itu nggak mau gerah katanya. Itu namanya panas namanya. Nah, kalau susu kambing itu dia sifatnya basah atau dingin. Penyakit kita rata-rata asam. Asam ketemu dingin, basah, maka dia netral, sembuh. Loh Pak, kan susu kambing HNI mahal Pak. Saya beli susu kambing di luar itu 35.000. Nah sekarang di HNI itu 70.000, bahkan 75. Agar aja 60. Jangan salah Bu. Ibu coba cek ke peternakan kambing. Siapa yang pernah minum, siapa yang rajin minum susu kambing?
Atau minimal pernah minum susu kambing HNI? Ada? Ada. Ada bau pengung nggak, Bu? Bau pengung nggak? Bau kambing nggak? Nggak ada. Pak Aziz, direktur produk cerita begini. Kenapa susu kambing HNI itu bagus? Yang pertama, susu kambing itu di HNI itu HNI memberikan modal kepada keluarga di daerah lereng Gunung Merapi. Tempatnya dulu Mbah Marijan. Roso gitu ya. Di daerah Gunung Merapi. Muntahan lahar sekalian, itu dia ke sawah, ke rumput, sehingga rumput di daerah Gunung Kidul sana itu banyak mengandung mineral yang sangat bagus karena dia dari lahar itu. Lalu perusahaan ngasih pendidikan kepada peternak sana, itu dipendidikan untuk mengelola kambing. Kenapa kambing di sana itu bau, bahasa kalian bau? Di di luar ya, kalau misalnya susu kambing itu nggak mau, bau. Di ini kenapa nggak bau? Itu bukan karena ada kimia, bukan. Coba ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa susu kambing ini nggak bau kambing? Ada tahu? Yang tahu angkat tangan, raise hand. Saya nyalakan mic-nya. Kalau tahu saya kasih hadiah. Nah, 1 pot susu kambing. Nah, nanti saya kirim. Wah, Bu Murni udah tahu pasti, sering ikut HS saya pasti ya. Siapa yang mau? Oke, boleh Bu Murni lah. Kalau benar saya kasih susu kambing ya. Tolong ingatkan saya kalau saya lupa. Silakan Bu Murni, jalankan mic-nya. Bu Murni? Bu Murni? Nyalakan mic-nya, Bu. Bisa? Ya, silakan Bu. Iya, Pak. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa namanya? Sih, Pak. Ini cara menternaknya ternaknya itu sapi jantan, kambing jantan sama kambing betinanya itu dipisah, Pak. Kenapa bisa? Dan biar nggak bau perengus itu, Pak. Ya, gitulah pokoknya. Ya, arah apa ya? Arah juga itu, Pak. Ya, karena Bu Murni sing HS dengan saya jadi tahu ya, nggak apa-apa Bu ya. Saya janji ngasih satu kambing ya nanti ya. Tolong kalau HS ingetin. Jadi Bu Murni ini salah satu mitra saya yang yang rutin setiap pekan pasti ketemu saya. Rutin. Kemarin baru ketemu bareng di mobil itu ke Sragen dari Kartosuro. Jadi susu kambing itu ternyata kata Pak Ais begini. Peternak susu kambing itu diajari supaya kambing itu ternak di kandangnya itu jangan sampai kambing jantan dan kambing betina itu disatukan dalam satu kandang. Maka caranya begini, Bu. Kita lihat mata angin, arah angin dulu. Kalau angin itu biasanya di mana letak laut. Kalau di Semarang, lautnya ada di utara. Maka kambing betina itu menghadap utara. Di depan kambing betina, di jeda 1 kandang, 2 kandang, baru kambing jantan di belakang. Yang bikin kambing itu, susu kambingnya bau, itu gara-gara kambing jantan dan betina disatukan. Jadi bau. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kenapa kok susu kambing ini bagus? Saya makanannya. Itu karena ketika kalau petani kambing di luar sana itu, Bu, kalau kambingnya sakit dikasih antibiotik. Kambingnya sakit kasih antibiotik. Kambing sakit kasih antibiotik. Sehingga kalau ibu bapak sekalian beli susu kambing di luar, itu rata-rata antibiotiknya masih ada di susunya. Maka kenapa, Bu, kalau ibu kasih susu kambing anak-anak ibu di luar sana, dari luar, nanti ibu betul anaknya sakit dikasih antibiotik, kebal dia, nggak sembuh-sembuh. Karena susu kambingnya itu dulunya disuntik itu. Tapi kalau di di HNI itu ada para peternak kambingnya itu punya ramuan-ramuan, jamu-jamuan dari herbal alam untuk pakan kambingnya kalau lagi sakit. Tuh, luar biasa di situ.
Susu kambing HNI, susu kambing yang dibeli sama HNI untuk dipasarkan di HNI, itu satu hari, Bu, itu tidak kurang dari 2.000 liter. Itu yang luar biasa. Itu baru ngomong susu kambing. Makanya kenapa kalau ibu anaknya dikasih susu kambing HNI itu tambah sehat-sehat, nggak gemuk-gemuk. Beda kalau kita kasih anak kita itu susu sapi. Karena apa? Sapi itu dia lemaknya susah dicerna sama tubuh, sehingga begitu masuk dalam tubuh jadi lemak. Makanya kenapa anak-anak kalau susu sapi itu gemuk-gemuk. Saya nggak terlalu suka anak gemuk, Mas Aryan. Mohon maaf. Kenapa? Kalau terlalu gede banget, nanti di sekolah bisa dibully nanti. Disangkanya giant, begitu. Kalau dulu saya waktu sekolah, kalau yang gergedut panggilnya giant. Begitu. Kalau yang pelit-pelit panggilnya senio. Nah, itu sehatnya begitu. Nah, kalau para suami, penting nih, catat ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan secara kodratnya itu adalah yin, dingin. Maka suaranya lemah lembut, sama anaknya lembut, begitu, sama suami lembut, begitu. Nah, kalau laki-laki itu kodratnya itu yang panas. Nah, kenapa yang keluar rumah itu yang panas, yaitu laki-laki. Tapi ketika capek, lelah, stres, yang panas jadi dingin. Suami itu kalau sakit capek, stres, nyampe rumah, kira-kira cerita atau diem, Bu? Diem, nyampe rumah, gini doang, udah gitu kan. Ditanya sama istri itu, tadi gimana ya? Wah, tambah emosi dia, marah-marah gitu. Karena dia pengen istirahat. Tapi kalau perempuan yang awalnya dingin, kalau lagi capek, lelah, jadi panas. Wah, ngomel-ngomel, marah-marah dan sebagainya. Itulah kenapa saran terbaik kita adalah ibu-ibu kalau sore itu mendinginkan tubuhnya dengan cara mengkonsumsi jus buah. Jus buah. Nah, daripada Bu, Ibu ngeblender sendiri, buah naga, blender sendiri, itu yang lain-lain yang itu belum tentu sehat dan belum tentu enak kalau dimakan ya. Mending Ibu ambil extra food, 2 sendok, 3 sendok, kasih campur air, diminum. Sehingga begitu Ibu bukakan pintu suami yang pulang, Ibu langsung sambut suami Ibu dengan senyuman. Tidak pasang koyo 1, koyo 2, koyo 3, habis kerokan, pakai daster, udah gitu marah-marah. Abi gimana jam segini baru pulang? Udah tahu nunggu dari tadi begitu. Itu suami yang udah stres itu tambah gitu. Nah, suami yang lagi yin begitu, lagi dingin, Bu, Ibu kasih susu kambing hangat. Biar apa? Biar dia jadi hangatnya di panas di dalam, dingin di luar. Gitu, Bu. Siap. Praktekkan besok ya. Jadi itu yang luar biasa sehat, Bu. Kita tiap hari. Gimana nggak sehat? Saya setiap hari, Bu. Kalau nggak HS aja, nggak HS. Ini Bu Pipi. Ditambah roll rambut ya. Itu mama kolonial itu kalau roll rambut ya. Kalau mama sekarang nggak ada roll rambut. Jadi kalau saya aja Bu Mas Dodian, saya itu merasakan bahwa di hari itu semakin sehat. Dulu saya itu pesakit. Saya keluarga sakit. Kalau anak saya sakit itu udah bingung banget. Istri pasti telepon kalau lagi saya kerja, masuk malam, istri telepon, ya nanti jangan lembur ya. Kenapa? Anaknya panas. Ya, namanya aku. Ya. Satu ketika, Bu, saya kan tinggal di Bogor. Di Bogor. Saya asli orang Jawa, Semarang. Tinggal di Bogor dengan istri. Bertiga dengan anak pertama. Itu anak saya panas saat malamnya. Istri saya panas waktu itu. Itu saya bingung. Mau diapain ini dua orang ini. Ini panas semua, menggigil gitu kan. Jam 1 malam, nggak punya motor, tetangga pada tidur, kita nggak punya saudara, dulu nggak ada telepon kan, nggak ada handphone, telepon juga paling siapa mau telepon siapa ini, bingung. Di saat itulah saya nangis, Bu, sedih rasanya. Kenapa? Saya merasa tidak berguna. Obat udah saya kasih, kenapa kok nggak sembuh-sembuh begitu? Itu anak itu setiap hari masuk rumah sakit, seminggu lagi masuk rumah sakit. Itu obat dari dokter 1 belum habis, udah datang yang kedua. Datang kedua belum habis, datang yang ketiga. Sedih, Bu.
Alhamdulillah begitu bersama HNI, anak saya yang dulunya terindikasi ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, hari ini tambah sehat, anak-anak sehat, saya juga sehat, meskipun kadang ini masih masuk angin, biasalah anak-anak kecil, batuk, pilek. Udah saya nggak tenang aja. Kenapa ya? Itu kenapa ini apa namanya panas? Pasti kamu minum es krim ya. Iya ya. Nah, minum es rafut yang banyak ya. Tenang misalnya. Dulu bingung. Dikit-dikit panas, istri mau udah puskesmas, malam-malam mana ada puskesmas buka. Tapi alhamdulillah hari ini saya lihat hari ini dengan HNI tambah sehat. Hari ini dulu saya gabung HNI berat badannya 45, sekarang 85. Ya itu. Naiknya 40 kilo sendiri. Bayang ya, dulu saya 45, Bu. Tingginya 175 cm. Masuk tinggi kan? Berat badan 45 coba. Kayak apa itu? Kayak jangkong kan tuh. Kurus kecil, ceking, hitam, jelek begitu. Nah, itu tambah sehat saya lihat. Itulah kenapa saya senang banget dengan ngajak orang sehat. Terus yang ketiga saya lihat, yang ketiga adalah milik Muslim Indonesia. Jadi 3 hal yang menjadi menjadi jaminan produk HNI. Yang pertama halal, yang kedua thayyib, yang ketiga milik Muslim Indonesia. Kenapa penting ini milik Muslim Indonesia, Bu? Kita coba lihat cek Indonesia, Bu. Indonesia itu penduduknya 270 juta jiwa. Itu banyak banget. Thailand satu Thailand penduduknya 28 juta. Apalagi Singapura. Apalagi sih Singapura. Kalau orang Indonesia semua meludah ke Singapura, itu Singapura bencana alam itu. Saking banyaknya itu. Kalau nggak pengen bukti, Bu, sekali-sekali nanti kalau ada acara HNI World Tour keliling dunia, keliling Eropa, keliling ke negara-negara asing begitu, Ibu ikut. Makanya segera jadi LED, Bu. Jangan enggak, biar dapat promo World Tour. Kalau Ibu nggak jadi LED, kalau mana bisa dapat keliling dunia ya. Di sana itu penduduknya sedikit. Di Indonesia banyak banget itu, banyak banget. Yang menarik adalah Indonesia adalah negara khatulistiwa, Bu. Khatulistiwa. Jadi kalau bahasa bola itu kalau muter, itu pasti mineralnya itu ada tengah. Dan kita lah negara terpanjang yang ada di khatulistiwa. Di kita apa yang ada? Emasnya terbaik, uraniumnya terbaik, gasnya terbaik, minyak bumi terbaik, permatanya terbaik, alamnya terbaik, semua terbaik. Sumber daya manusia banyak, sumber daya Indonesia banyak alamnya. Tapi kenapa hari ini Indonesia miskin? Karena emas dimiliki Amerika. Semua milik sono. Apalagi hari ini, Bu. Ibu bangun tidur, kucek-kucek, masuk kamar mandi, ambil pasta gigi. Dari mana? Dari London. Sikatnya dari mana? Dari sono. Udah gitu Ibu cuci muka. Biar putih, Ibu pakai swi-swi begitu. Dari mana itu? Dari Jepang. Kalau kayak saya aktif, pakai yang itu, yang sabun yang buat yang aktif-aktif itu. Yang boy-boy gitu sama keluarga. Udah gitu habis mandi, sholat, macam-macam, terus bapak ibunya ngeteh. Pakai tehnya wangi-wangi. Dari mana itu? Gulanya pakai yang itu, Bu. Gula yang punya saya itu. Tahu gula punya saya, Bu? Udah gitu pakai roti. Rotinya pakai yang ada sarinya. Pakai margarin yang terkenal. Itu. Biru band gitu kan. Terus pakai selai, pakai kecap, pakai saus. Semuanya. Ambil handphone, ambil mobil, motor, sampai peniti, sampai kain, sampai gradel kunci, sampai itu semua yang milik asing. Apa kita 270 juta orang Indonesia di Indonesia tidak bisa bikin odol sendiri, tidak bisa bikin sabun sendiri, tidak bisa bikin deterjen sendiri. Harus semuanya milik asing. Udah tambang milik asing,
Udah semuanya milik asing. Kalau saya kerja di Dulu Astra, petingginya orang asing. Lalu Indonesia dapat apa, Bu? Maka kenapa pentingnya itu produk Indonesia kita perlu majukan. Beli toko sendiri di UMKM kita. Dan kalau ditanya, siapa Pak yang punya HNI? Mau tahu siapa yang punya HNI? Saya, kalau tahu ini, saya yang punya HNI. Anda semua yang punya HNI. Siapa sekalian? Itulah semangat hari ini adalah kita menghijrahkan semua orang masuk HNI. Dalam rangka untuk apa? Untuk membantu UMKM Indonesia. Karena produk HNI tidak semuanya produk dari HNI sendiri. Ada sabun kolagen. Siapa yang sering pakai sabun kolagen? Ada? Ada ya? Enak ya? Sabun kolagen itu punya orang Bogor dulu. Jadi beliau itu dulu bisa jual sabun kolagen 1 bulan cuma 100 biji. Sekarang coba berapa? Jutaan biji setiap hari, setiap bulan. Saya aja di BC itu, saya lihat BC itu penjual tertinggi yang pertama adalah pasta gigi Herba HNI. PGA itu cepet banget, udah kayak kacang goreng. Kenapa? Karena udah enak, mengandung sirih, ada sunnahnya, dan ada hadisnya lagi. Barang siapa. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka akan aku suruh mereka setiap mau sholat bersiwak. Gitu. Mbah saya pakai sirih Minang. Jadi kalau Lebaran nggak mau dibawain ayam, maunya dibawain kapur sirih sama enjet gitu, enjet sama ini, sama sirih. Kalau bahasa orang Jawa suroh gitu. Nah di dalam pasta gigi kita ada sirihnya, maka membuat gigi kita jadi bagus. Enak, terus rasanya beda banget begitu. Udah begitu sekalian, kita diajarkan sama HNI itu konsep yang jari tengah, nih jari tengah ini. Apa itu? Smart, pinter, berilmu. Coba ibu-ibu sekalian lihat jarinya begini. Yang paling tinggi yang mana? Yang tengah kan? Janji Allah SWT. Ilmu akan ditinggikan derajatnya dibandingkan orang yang lain. Ada Pak Yai, ada Pak Ustadz, bareng orang kaya. Jalan dia, misalnya ini, Agim, bareng bareng Elon Musk, bukan ya, yang kena biasalah. Ini apa namanya? Bareng sama Bill Gates. Agim bareng sama Bill Gates. Kira-kira yang anak-anak cium tangan ke siapa? Agim. Jadi sekalian, kita itu di HNI itu luar biasanya apa? Diberikan ilmu, bukan hanya ilmu tentang kesehatan, bukan hanya ilmu tentang bisnis, banyak ilmu sekalian. Saya bisa ngomong begini tanpa titik koma itu kenapa? Karena diajari sama HNI. Saya sering bilang saya ini anak lulusan S3. Keren Pak ya. Dokter berarti ya? Bukan. SD, SMP, SMA. Padahal saya itu bukan SMA lagi. Apa itu? STM. Apa itu STM sekalian? Sekolah yang suka tawuran gitu. Itu luar biasa. Hari ini bisa bikin desain, bisa ngomong, bisa jadi MC nasional, bakal internasional karena pernah ngisi di Malaysia sama di Singapura begitu ya. Itu bisa jadi macam-macam buat saya lihat. Itu apa kasih ajaran sama HNI. Siapa yang sepakat gabung HNI jadi tambah pinter, angkat tangan. Ya angkat tangan berarti nggak sepakat ya. Apalagi kalau ibu-ibu sekalian belajar namanya KHT, kuliah KHT yang melihat tangan. Ibu kurang minum Bu. Pantas Bu, ibu pusingnya nggak sembuh-sembuh karena ibu kurang minum air putih. Bapak tahu dari mana Pak? Lihat tangannya itu kerut-kerut. Oh gitu ya. Ini namanya tandanya kurang minum Bu. Tapi minum saya udah banyak Pak. Oh ibu minumnya gimana caranya? Saya tenggak. Ya iya Bu, nggak boleh Bu. Diajarin jadi pintar masalahnya. Smart itu cerdas. Orang bisa pinter karena dia sekolah. S1, S2, S3. Tapi orang cerdas saya lihat itu karena sharing.
Karena banyak sharing. HNI itu banyak sharingnya, Bu. Seperti malam ini kita belajar. Kita belajar tadi pagi, kita diajarin namanya financial planning. Bagaimana memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi, neraca keuangan, pajak dan sebagainya, jadi pinter. Nah, itu senangnya sekalian, ini S smart. Yang keempat sekalian, yang keempat nih jari telunjuk. Coba angkat jari telunjuknya. Sejahtera. Kenapa jari telunjuk itu diidentik dengan sejahtera? Tahu kenapa, Bu? Tahu kenapa, Pak? Karena orang-orang yang sejahtera, mereka yang bisa nunjuk. Dia kerja dengan telunjuknya. Contoh, Mas ya, itu pokoknya diberesin. Saya nggak mau tahu. Disapu, dibersihin, diberesin. Orang yang punya telunjuk. Benar-benar. Maka kita sedang sejahtera, sekalian. Nah, pertanyaan adalah hari ini, apa itu sejahtera? Kalau buat saya, buat kalian, sejahtera itu adalah orang yang sudah lagi bekerja untuk nyari uang. Tapi uang sudah bekerja buat dirinya. Orang bekerja bukan untuk nyari uang, tapi uang yang bekerja buat dirinya. Contoh begini sekalian, konsep sejahtera. Saya membangun bisnis HNI di Bogor, tepatnya di Cicerep, Jagorawi, Jawa Barat. Tahun 2012 gabung. Lalu 2017 saya hijrah pulang kampung ke Semarang sampai sekarang 2021. Kalau saya punya toko di Cicerep, di Bogor sana, lalu saya pindah hijrah ke Semarang, kira-kira omsetnya turun atau omset naik? Saya punya toko di Bogor, lalu saya pindah, tokonya saya cabut, saya pindah ke Semarang tokonya. Kira-kira omsetnya turun atau naik? Turun. Yang menarik sekalian, dari 2017 sampai 2021 omsetnya naik terus. Saya belum pernah ketemu Bu Fawari Safitri, mitra saya di Garut. Bu Diana aja baru ketemu sekali 2 kali. Apalagi mitra yang lain. Ada Bu Atin juga baru ketemu sekali. Sadarnya baru sekali. Apalagi saya ketemu dengan Bu Marleni yang jauh-jauh begitu. Bu Vivin apalagi ketemunya di online. Tapi hari ini misalnya, karena ada sistem yang luar biasa di HNI, membuat semua orang di agen HNI itu punya peluang, punya potensi yang sama untuk menjadi orang yang sejahtera bersama HNI. Sepakat? Coba saya tanya hari ini, Bu, Pak. Siapa yang sudah pernah merasakan bonus HNI? Minimal 100.000 atau 1 juta minimal. Ada? Saya tanya hari ini, Bu. Siapa yang bonusnya di atas 5 juta? Ada? Angkat tangan. Bonusnya yang sudah di atas 5 juta. Raise hand. Saya nyalakan mic-nya. Ada yang berani? Bonus yang di atas 5 juta. Angkat tangan. Oh, Bu Vivin. Silakan Bu Vivin dinyalakan mic-nya, Bu Vivin. Oke. Bu Vivin Milawati. Sudah di atas 5 juta, Bu ya? Naik turun, Pak. Pernah dapat 9 juta satu kali. Terus tapi rata-ratanya 5.600.000, 5.400.000. Begitu. Oke. Saya tanya hari ini, Bu. Bu Vivin kan di HNI udah alhamdulillah dapat 5 juta. Saya tanya, berapa jam setiap hari Ibu ngerjain HNI? Berapa jam? Mungkin 2 jam, 3 jam. Berapa, Bu? 2 jam. 2 jam, 2 jam. 2 jam. Setiap hari atau tidak? Setiap hari. Ibu ngerjain HNI pakai seragam HNI nggak, Bu?
Tidak. Ibu ngerjain HRD sambil ngomong nggak, Bu? Iya. Belum. Sambil ngomong. Pertanyaannya gini, Bu. Kalau suami ibu kerja di kantor, boleh nggak, Bu, kalau suami ibu kerja di kantor nggak pakai seragam? Pakai baju bebas? Nggak bisa. Nggak boleh. Boleh nggak, Bu, kalau misalnya kerja di kantor, Bu, pakai sendal jepit? Nggak Nggak bisa. boleh. Boleh nggak ibu-ibu sekalian kerja di kantor, suaminya itu sambil ngomong anak? Tidak bisa. Nggak boleh Nggak kan? boleh. Nggak bisa. Apalagi kerja di kantor cuma 2 jam. Nah, itulah yang buat luar biasa, Bu. Ibu ngerjain HRD aja, belum seperti suami-suami ibu, bapak-bapak yang luar biasa di grup ini, yang kerja dari berangkat pagi pulang malam. Setiap hari minimal 8 sampai 10 jam, yang dia fokus, Bu. Kalau dia jadi manajer, gesturnya orang jadi manajer gimana? Orang manajer itu, Bu, pakai baju yang rapi, pakai dasi, celana bahan, sepatu pantofel mengkilap, tampilannya keren, rambutnya diminyakin kalau laki-laki kan gitu, wangi. Saya aja saya normal ngisi HS aja masih pakai gamis. Oh, habis sholat isya tadi nggak ganti, udah pakai gamis aja begitu. Nah, saya ngisi home sharing itu kadang-kadang pakai kaos HNI. Jarang banget pakai dasi. Ini kan foto-foto yang di poster-poster saya itu kan karena pas ada acara dipoto sama perusahaan gitu. Itu aja Mas sekalian, itu saja luar biasa hari ini. Banyak ibu-ibu masih berdasteran sambil ngomong anak itu bisa punya penghasilan 5 juta kayak Bu Vivin. Bahkan saya kenal dengan ibu-ibu yang sering ngerjain dasteran itu lebih dari 15 juta sebulan. Bahkan hampir ada yang sampai 200 sampai 300 juta sebulan. Ngeri, Bu. Ngeri banget itu. Itu nggak kayak orang kerja loh. Itu dahsyatnya sekalian. Saya aja kalau hari ini agenda misalnya agenda HS ke Kopeng. Itu saya bisa HS mampir ke resto sama istri makan berdua gitu kan. Itu sambil jalan aja sampai ke sana juga cita-cita ngobrol-ngobrol, makan pulang gitu. Saya kemarin di Sragen itu juga datang cerita-cerita sejam, itu makan-makan, ketawa-ketawa, foto-foto pulang. Itu kerja yang luar biasa sekalian, sejahtera. Apa artinya sejahtera? Kita kerja bukan hanya ngejar bonus gede, bukan. Tapi kita kerja itu sesuai apa ya? Yaitu yang kelima, yaitu memperbanyak saudara lah gitu loh. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda melihat saya sebagai seorang loyal executive director perusahaan lain, misalnya saya executive director di perusahaan, misalnya contoh perusahaan Unilever misalnya gitu ya. Misalnya punya penghasilan 30 juta sebulan minimal begitu. Lalu ibu-ibu saya ajak, ayo Bu, Ibu bisa jadi executive director di perusahaan saya. Kira-kira mungkin nggak, Bu? Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Paham maksudnya? Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian ada jadi manajer di perusahaan. Kapan jadi direktur? Kalau direktur direktur Bapak Ibu sekalian sudah pensiun atau meninggal. Tapi kalau di HRD Bapak sekalian, Anda ngelihat saya hari ini, pertanyaan adalah siapa yang yakin suatu saat nanti bisa seperti saya? Angkat tangan. Yang yakin banget, ya yakin aja angkat tangan. Siapa yang nanti suatu saat nanti bisa sama bahkan melebihi apa yang saya rasakan hari ini, angkat tangan. Ya Allah yang angkat tangan semoga segera diberikan kesuksesan di hari ini, amin. Ya Allah yang angkat tangan semoga segera jadi LED, amin. Ya Allah yang angkat tangan semoga diberikan kebahagiaan dunia akhirat, amin. Semoga yang angkat tangannya kalau yang belum stokis segera jadi stokis, yang belum jadi DC segera jadi DC, yang belum jadi AC segera jadi AC, yang belum jadi ED segera jadi ED, yang belum LED segera jadi LED, yang belum punya bonus jutaan segera punya bonus jutaan, amin. Takbir. Allahu Akbar.
Saya senangnya Bapak sekalian, kenapa hari ini? Karena saya punya bonus alhamdulillah di HNI. Saya bisa mengajak adik saya bisa mengajak kakak saya bisa mengajak ibu saya bisa mengajak siapapun, bahkan kata dari orang yang kayak luar biasa di sana sampai orang yang mohon maaf saya bilang tidak merendahkan atau bermaksud meremehkan tukang sapu di jalanan. Hari ini Bapak sekalian, Bapak Asep Muhammad Jatnika, seorang tukang cukur bisa jadi LED bersama pasangannya. Bersama pasangannya sekalian dan bisa melahirkan LED baru seorang tukang pulsa. Bagaimana hari ini Pak Puput Jaiman jadi tukang es ponti, pinggir jalan, jualan es teh. Hari ini beliau bisa menjadi salah satu terbaik di HNI. Beliau luar biasa sekalian, itu bisa LED dengan istrinya. Dan punya banyak LED, bahkan hari ini beliau punya mobil yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Seorang tukang es, sekalian. Hari ini ada Bu Murni, bukan Bu Murni Kartosuro ya. Bu Murni dari Jogja. Semoga Bu Murni segera sukses ya ini, amin. Beliau jadi LED luar biasa, Bu. Dapat mobil dari perusahaan. Kalau seandainya hari ini, saya dulu tidak pernah atau awal menawarkan saya pada HNI, menemukan saya dengan orang HNI, kalau saya nggak join dengan beliau, saya tidak ikut dengan beliau, mungkin sampai sekarang nggak ketemu dengan Anda. Kalau tidak ada mentor-mentor yang hebat yang membantu saya hari ini, kalian ngajarin saya setiap hari, mendidik setiap hari, ikhlas, istiqomah, mendampingi, mungkin saya nggak seperti hari ini. Karena apapun hari ini sekalian, hari ini luar biasa bahwa hari ini kenapa hari banyak mentor-mentor yang sangat ikhlas membina kita. Ngejapri, telepon, WA, ngantar produk, kadang nyupir dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya bahagianya di HNI dan pengen menularkan kebahagiaan kepada semua saudara-saudaranya. Saya bilang pada teman saya yang baru, Bu, Pak, di HNI itu tugasnya sederhana, Pak. Kenapa, Pak? Tugasnya apa sederhananya? Ibu, Bapak sekalian cukup berbagi kebahagiaan kepada semua orang adanya HNI. Dengan ada HNI, orang kita ajak, maka pertama adalah dia akan selamat. Karena yang semua dikonsumsi, insya Allah hari ini sekalian semua dijamin halal thayyibah. Dulu waktu saya bergabung pertama, semua produknya obat. And Green, Gamat, Kopi Sevel. Muncul lagi ada di Beauty, Steam Fiber. Hari ini sudah merambah kepada produk-produk yaitu ada day cream, night cream, popok, pembalut. Ada sebentar lagi ada minyak telon, minyak kayu putih, ada rendangin, ada minyak goreng. Di Halmol.id banyak, ada juga ini. Nah, yang sebentar lagi akan masuk produk core. Nah, jadi biasa sekalian, semuanya berpoin. Beli odol dapat poin. Maka hari ini saya ajak, ayo Bu gabung HNI biar selamat. Gitu. Yang kedua biar sehat. Yang ketiga biar semangat. Yang keempat biar sejahtera. Yang kelima banyak saudara. Saya tanya dengan jujur hari ini sekalian, yang kenal saya apa nggak kenal saya. Kalau seandainya sesuatu saat nanti, saya ke daerah Anda, ngisi HS di daerah Anda, siapa yang siap menampung saya di rumahnya, angkat tangan. Banyak. Padahal saya juga nggak kenal dengan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita udah seperti saudara. Setiap malam kadang ketemu di Zoom kan. Seperti saudara sekalian. Uniknya di HNI begitu. Saya bilang begini, kalau ada acara HNI, sekalian, itu namanya handphone, leader itu handphonenya mahal-mahal. Dicas di mana-mana. Tergeletak di mana-mana. Atau misalnya ada acara HS gitu. Ada HS. Pernah nggak Bapak sekalian ada acara HS itu, ada yang kehilangan? Hampir tidak pernah. Dan kenapa? Karena hari ini niat kita hari ini sekalian, niat kita mengajak semua orang bergabung HNI. Itu karena pengen kita berbagi kebahagiaan, selamat, sehat, smart, sejahtera dan saudara. Ada orang yang sejahtera sekalian, tapi nggak punya saudara.
Ada orang yang selamat tapi nggak sehat. Ada orang yang smart tapi nggak sehat. Ada orang yang smart tapi nggak sejahtera. Maka 5 peluang ini ditawarkan kepada kita semua untuk bersama HNI. Jadi jangan cuma ambil satu aja, ambil semuanya. Mulai sekarang, mulai saat ini, rubah seluruh yang ada di rumah kita dengan produk-produk HNI. Kalau perlu punya anak baru namanya produk HNI. Gitu. Ada namanya anak siapa Bu? Oh, nama anak saya namanya Siti Asiatika, begitu. Oh, itu apa namanya? Nama anaknya siapa? Oh, Umar Tongkat Ali, begitu. Nah, jadi sekalian, artinya adalah hari ini kebahagiaan kita itu perlu ditularkan. Kebahagiaan kita itu perlu didawamkan. Kita mengajak semua orang bukan dalam artian supaya kita jadi LED. Supaya kita jadi lebih dari itu. Supaya kita bisa lihat kalau Anda punya bonus ya ini 1 juta rupiah. Sudah senangnya luar biasa. Apalagi ibu-ibu di luar sana. Bagi para ibu-ibu punya penghasilan 1 juta rupiah di rumah, masih ngomong anak, masih bisa melayani suami, itulah jempolan banget Bu. Jangan biarkan ibu-ibu yang lain pusing dia. Beli gamis nyicil, beli panci nyicil, beli macam-macam nyicil, begitu. Nah, ajarkan. Karena di HNI ini misalnya Anda bisa berpeluang punya penghasilan 1 miliar sebulan. Amin. Nah, itu misalnya materi kita hari ini yaitu 5S, peluang 5S. Dan peluang 5S ini bisa saya gambarkan kepada 5 kategori agen versi saya. Nah, gitu. Kita akan lihat masuk di mana Anda versinya. Yang pertama, agen yang cuma karena pengen selamatnya aja, senang selamat. Itu agen yang dia hanya beli produk HNI, tapi nggak pernah Mas Alian, nggak pernah ngajak orang, nggak pernah mikir bonus. Pokoknya dia cuma pengen pakai aja biar selamat. Ada nggak banyak agen gitu? Itu baru agen yang ngambil cuma selamatnya doang. Oh, saya mau pakai odol halal. Udah gitu doang. Nggak ada yang lain. Itu tipe orang yang belanjanya tidak nyampe 200 poin. Itu tipe agen-agen yang masih pengen ngasih selamat doang. Yang kedua, dia selain selamat, agen yang kedua ini agen yang pengen juga sehat. Maka sudah mulai beliau itu membelanja produk-produk sehat untuk keluarganya. Sabunnya diganti, odolnya diganti, deterjennya diganti, samponya diganti, kopinya diganti, tehnya diganti, susunya diganti. Kalau dulu susunya macam-macam, susu anak sendiri, susu balita sendiri, susu ibu hamil sendiri, susu bapak sendiri, susu mbak-mbak sendiri. Sekarang semuanya satu susu yaitu susu EGM. Udah pengen sehat, maka biasanya itu agen yang minimal banget belanja pribadinya lebih dari 200 poin. Itu dia sudah mulai melek adanya diskon, adanya produk, dan adanya bonus. Dia tidak hanya pengen selamatnya aja, tidak hanya suka produknya aja, tapi mereka agen-agen yang sudah pengen sehat dan dapat bonusnya. Nah, gitu. Ini agen yang kedua, agen yang sehat. Agen yang minimal belanja pribadinya di atas 200 poin. Yang ketiga sekalian, agen yang smart, yang cerdas. Apa itu? Dia tidak hanya mengkonsumsi produk-produk yang ada di core produk, tapi juga masuk ke ranah halalmall.id. Dia juga beli produk halalmall.id. Mereka juga ada yang berjualan, ada yang rekrut, ada yang PCA dan sebagainya. Sehingga agen-agen smart nih, kategori agen smart sekalian, mereka orang-orang yang sudah TP pribadinya atau belanja pribadinya di atas 600 poin. Itu orang-orang yang sudah agen smart. Dia tidak hanya senang belanjanya, tidak hanya senang produknya. Dia tidak hanya senang bonusnya, tapi dia smart. Dia tahu bahwa kalau TP 600 itu bisa semua promo HNI bisa didapat.
Ingat sekalian, orang yang pertama, keuntungan agen HNI itu ada 5. Sama dengan 5S. Yang pertama adalah diskon. Orang agen selamat itu hanya melek diskon saja. Daftar karena pengen diskon, selamat dia. Yang kedua yang sehat, selain diskon, dia juga dapat bonus. Bonus. Yang ketiga yang smart. Nah, kenapa kalau ada promonya nggak sekalian diambil promonya? Ingat, syarat menerima promo di HNI adalah belanja pribadinya minimal banget adalah 600 poin pribadi. Baik produk yang ada di HNI maupun produk yang ada di halmall.id. Itu agen yang smart karena dia juga ngambil promo. Promo mulai dari TP 1000 dan 2000, promo Flying Eagle, dan promo banyak lainnya. Jadi kalau ibu TP-nya atau belanja pribadi yang baru 200, nah, artinya ibu baru sampai levelnya sehat saja, belum cerdas. Kalau ibu pengen dianggap jadi agen cerdas, TP pribadinya minimal 600. 600 poin begitu. Lumayan Pak ya, 1,8 juta. Kan cerdas Bu, smart. Kalau ibu belajar lebih tekun lagi, nanti ibu bisa jadi agen sejahtera. Apa itu agen sejahtera Bu? Tahu nggak agen sejahtera? Yaitu agen yang telunjuk. Apa itu? Mereka agen-agen yang sudah punya royalti. Apa Bu? Apa? Royalti. Agen yang tidak hanya dapat bonus. Agen yang tidak hanya dapat diskon, bonus. Yang kedua. Yang ketiga, promo. Tapi dia agen yang sudah dapat royalti. Apa itu royaltinya Pak? Ada royalti stabilitas belanja. Karena dia rutin belanja. Ada royalti yang gede, namanya royalti kemajuan jaringan. Alias mereka sudah punya jaringan, sudah punya grup, jaringannya maju, jadi punya royalti kemajuan jaringan. Yang hebat lagi dah royalti LED atau RKT namanya, royalti komitmen tahunan bagi LED. Jadi kalau ibu sekalian sudah punya jaringan dan punya RKJ, berarti ibu agen sejahtera. Yakin sahabat saya, bonus lebih dari 1 jutaan. Udah jadi jutawan. Nah, apa yang keempat? Mereka adalah agen saudara. Agen yang tidak hanya selamat sendirian. Agen yang tidak hanya pengen dapat diskon sendirian. Agen yang tidak hanya pengen dapat bonus sendirian. Agen yang tidak hanya dia dapat royalti promo sendirian. Agen yang tidak hanya mendapatkan royalti sendirian, tapi dia pengen semuanya. Ibunya para jari, ibunya para agen, yaitu mereka orang-orang yang mengambil peluang menjadi agen stok. Saya Pak pengen memudahkan banyak orang mendapatkan produk-produk HNI yang terjamin halalnya, terjamin toyibnya. Saya pengen memudahkan mereka belanja. Tidak perlu jauh-jauh, biar saya aja yang belanja jauh. Biar mereka belanja dekat, maka saya ambil peluang jadi saudara. Jadi ibunya para jari. Apa itu? Jadi agen stok. Saya punya uang Pak, daripada ngendep di tabungan, daripada ngendep di bank, daripada ngendep di bawah kasur yang tidak bermanfaat, daripada jadi logam mulia, mendingan saya rubah produknya menjadi produk halal thayyiban, yaitu produk HNI, jadi agen stok, ibunya para agen. Ada stokis DC, AC dan BC. Sehingga saya bilang sama istri saya, ini uang bulanan, nah ini ada uang simpanan saya pribadi, tolong masukkan ke BC. Kenapa ya? Daripada ngendep di rekening. Biar rekening saya kosong nggak apa-apa. Yang penting uang itu masuk ke BC, masuk ke agen stok saya. Sehingga ketika agen-agen datang ke rumah saya, mau belanja kopi Sevel ada, mau belanja kopi HC ada, mau belanja Laurik ada. Saya malu sekalian jadi agen stok. Saya malu sekalian jadi leader. Begitu ada mitra datang ke rumah, nyari kopi Sevel 10, nggak ada. Udah jauh-jauh, kehujanan, nyari Laurik 1 aja nggak ada. Malu rasanya.
Makanya saya stok yang banyak. Saya stok di rumah MHS 2000. Gamat ada sekitar 50 sampai 100. N-Green 50 sampai 100. Harumi banyak. Sabun kolagen di atas 100. PGA banyak. Kenapa? Biar mereka hari ini, orang-orang yang modalnya terbatas, mereka tidak bisa jadi agen stok. Mereka hanya mampu nyicil belinya 1-2 biji, bisa beli tempat saya. Nggak perlu jauh-jauh. Saya pengen mengambil peluang pahala yang besar. Peluang pahala yang besar yaitu dengan jadi agen stok. Maka Bapak sekalian hari ini, kalau Anda hari ini belum jadi stokis, belum jadi DC, belum jadi AC, segera putuskan sehari juga, malam ini juga perlu, japri mentornya, Pak Mentor, saya mau jadi DC. Pak Mentor, saya mau jadi AC. Pak Mentor, Bu Mentor, saya mau jadi stokis. Berapa modalnya? Pak, boleh nggak stokis nyicil? Kalau buat saya, Bu, daripada Ibu stokis nyicil, Bu, mending tawarkan pada minta Ibu jadi stokis. Karena sukses dia ini tidak harus jadi agen stok, tapi memiliki banyak agen stok. Tapi kalau ibu buat sekalian, daripada uang nganggur ada di barang yang tidak jelas, mending ibu tukar jadi produk halal HNI. Maka buat sekalian, 5 peluang sukses dan 5 kriteria agen. Kalau Bapak sekalian ambil 5-5-nya, maka yakin Bapak sekalian, Anda bisa bahagia di dunia, sukses di dunia, dan bahagia juga di akhirat, sukses di akhirat. Karena kategori orang sukses adalah, orang sukses itulah bagaimana cara meraihnya. Orang sukses itulah orang yang memiliki mimpi, cita-cita di atas rata-rata orang biasa dan terwujud. Banyak ibu-ibu hari ini pusing mikirin dapur. Banyak hari ini ibu-ibu pusing mikirin tagihan. Banyak ibu-ibu hari ini pusing mikirin bayaran sekolah. Tapi banyak agen-agen HNI, leader-leader HNI, pusing gimana caranya nyumbang. Pusing bagaimana caranya menyalurkan wakaf. Pusing bagaimana cara bikin pesantren. Dan itu terwujud pesantrennya kena HNI, maka itu sukses Bapak sekalian. Dan bahagia itu apa Bapak sekalian? Bahagia itulah bagaimana cara melepaskannya. Ketika hari ini ada orang butuh uluran tangan kita. Butuh sangat, kita berikan sesuatu yang terbaik buat dia, sesuai dengan kebutuhan dia. Maka dia akan tersenyum sambil meneteskan air mata. Disitulah kebahagiaan kita. Ketika hari ini banyak mitra, mereka dulu ada orang-orang yang penuh dengan masalah. Hutangnya banyak, masalah keluarganya besar, rumahnya minimalis. Lalu hari ini mereka satu persatu punya penghasilan besar di HNI, satu persatu mereka bisa jadi berdaya bersama HNI. Kita tanya, Bu, gimana kabarnya? Bulan ini naik omsetnya, Bu ya? Bonusnya naik, Bu. Alhamdulillah, Pak. Hari ini omset saya naik, bonus saya naik. Saya bisa bayar anak saya sekolah. Saya bisa hari ini membayar cicilan mobil saya yang nunggak. Alhamdulillah, Pak. Hari ini saya tidak harus naik motor. Anak saya udah banyak. Saya ada mobil dari HNI. Tidak pakai leasing, tidak pakai riba, bayar cash, Pak. Bahagia rasanya. Alhamdulillah tahun kemarin sebelum pandemi, kami sekeluarga sudah umroh bersama wasilah HNI. Bahagia rasanya ketika hari ini dulu mitra-mitra kita datang, kita sering ngeluh, diajak HS nggak mau, diajak home sharing nggak mau, diajak stokis katanya mahal, nggak punya duit. Kita istiqomah membinanya, kita istiqomah mengajarinya, kita istiqomah berulang-ulang diajarin, dan alhamdulillah hari ini mereka satu persatu jadi leader, satu persatu mendapatkan bonus yang luar biasa bersama HNI. Rasa syukur itu, bahagia itulah luar biasa sekalian. Kalau hari ini Anda jadi mentornya Pak Puput Jaiman, yang dulu di pinggir jalan kepanasan jual es, melihat warawiri mobil lewat, membayangkan kapan ya Allah saya punya mobil seperti mereka. Ketika hari ini Bapak sekalian Anda jadi mentornya Pak Asep Majanika, yang tiap hari nyukur kepala orang, kepanasan, capek, lelah,
Dan hari ini saya lihat ada jadi mentornya banyak orang-orang yang hebat luar biasa hari ini. Bu Murniatun yang jualan kerupuk di pasar, bermimpi punya mobil, itu jauh sekali sekalian. Seperti beliau ada di sebuah sumur, seperti mendongak ke rembulan. Tapi hari terwujud. Kenapa sekalian? Karena sistem HI yang luar biasa. Maka hari ini sekalian ambil lima-limanya. Lima-lima diambil. Anda segera ambil peluang jadi agen selamat. Segera ambil peluang untuk jadi sehat. Segera ambil peluang jadi agen smart. Segera ambil peluang jadi agen sejahtera. Dan yang kelima adalah segera menjadi agen yang bersaudara. Karena kita nggak mau sekalian masuk surga sendirian. Kalau kita sukses ya ini di HNI pada hari ini, kita juga pengen ngajak adik kita sukses. Kita juga pengen ngajak bapak kita sukses, ponakan kita sukses. Kalau saya bilang misalnya hari ini kita lihat adik kita kekurangan. Kita membayangkan bagaimana nasib ponakan kita nanti ke depannya. Lalu kita kasih uang tiap bulan. Apakah solusi buat sekalian? Kita ajak, ayo Dek, gabung HNI. Enggak mas, saya nggak bisa, ayo tak bantu. Enggak mas, saya nggak bisa, ayo tak bantu. Terus dibantu, lama-lama mindsetnya berubah, lama-lama mereka jadi leader. Yakin sahabat sekalian. Setiap doa-doa mereka, minta-minta kita yang kita bantu, terselip doa buat kita. Ya Allah, diri saya, Mbak Siti Juleha, Mbak Erna Kusmawati, Bu Marleni, Bu Umi Tati, dan semua orang leader saya, tolong ya Allah, berkah wasilah beliau, saya tambah sehat, tambah cerdas, tambah sejahtera, punya banyak saudara, hutang saya bisa lunas, saya terbebas dari riba, saya terbebas dari hutang piutang yang tidak pernah jelas ujungnya. Saya terbebas hari ini saya ya Allah dari penyakit-penyakit yang terus menimpa saya dan keluarga. Berkat mereka ya Allah, maka berkah hidup mereka, besarkan bisnis mereka. Bayangkan misalnya kalau yang berdoa itu ada ribuan orang di jaringan Anda hari ini. Merinding rasanya. Kalau hari ini sampai hari ini misalnya Anda jadi leader, masih leader yang tipenya tipe selamat saja, pengen cuma selamat sendirian. Diajak untuk HS gak mau, diajak untuk sukses gak mau, banyak alasan sekalian, malu kita sama mitra kita. Maka hari ini ayo kita semangat luar biasa. Segera putuskan urat malu, segera putuskan urat malas, dan segera putuskan urat ragu. Berazam pada hari ini, tanggal 10 Maret tahun 2021 adalah titik balik saya. Hari ini saya adalah anggota baru di HNI. Mulai besok, saya akan lebih semangat daripada biasanya. Mulai besok, saya akan mengajarkan HNI lebih hebat daripada biasanya. Karena saya berazam, ada 1000 mitra saya yang jadi LED bersama saya. Amin. Nah, Bapak sekalian, itu mungkin hari ini, materi kita hari ini tidak banyak, dan saya tidak sampai jam 22.00, karena hari ini sekalian, peluang 5S ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bersyukur saya hari ini punya mitra-mitra hebat di jaringan saya. Bersyukur hari ini saya punya mitra-mitra hebat di grup saya. Ada Pak Fesa dan Bu Nur Hayati Abbas, ada Pak Fili dan Bu Eoni Arfia, ada almarhum Pak Jen dengan Bu Sulis, ada Pak Erwin Chandra Kelana, dan mitra-mitra hebat di luar sana, Pak Haji Rafiq Hananto, Pak Haji Wisnu Wijaya, Pak Basit Sugianto, ada Pak Arif Cahyanto, semua mitra-mitra hebat, saya belajar kepada mereka hari ini. Sehingga ketika ada jaringan-jaringan mereka, belajar ke saya buka dengan tangan terbuka. Karena saya dulu belajar dengan mereka. Saya tidak milih apakah dia jaringan siapa. Saya sering belajar pada Pak Raden Iwan. Sehingga hari ini kalau mitra beliau datang ke saya belajar, saya ajarkan sesuai apa yang kemampuan saya. Saya belajar dengan Pak Bagus Hernowo sebagai guru saya. Yang tiap ketemu saya pasti nanya, Pak Khalid mana mobilnya? Ditanya setiap ketemu pasti nanya begitu. Dan hari saya jawab, ada saat di parkiran. Dulu waktu tanya saya senyum doang. Karena motivasi beliau lah, saya buka. Siapapun yang mau coaching dengan saya, siapapun yang mau belajar dengan saya buka dengan tangan terbuka. Kenapa? Karena saya dulu belajar dengan banyak leader. Tidak, saya lihat hari ini,
kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Meningkatkan kapasitas diri kita dengan jangan berhenti belajar, belajar, dan belajar. Jadilah pembelajar cepat dan segera action. Kenapa sekalian? Karena kapasitas diri kita menentukan kapasitas tim kita. Kalau kita semangat, kita fokus, kita punya kapasitas yang bagus, sekalian, insya Allah sekalian, mitra-mitra kita luar biasa. Alhamdulillah hari Factor Team punya Pak Firly, sehingga semua grupnya Pak Firly itu dididik dengan luar biasa dan menyebar kemana-mana. Bayangkan Bapak sekalian kalau hari ini Anda adalah Bu Leoni Arfia, Anda adalah Bu Ratu Ira Rahmawati. Bayangkan itu sekalian, tidak bisa tidak Anda harus wajib belajar lagi, belajar terus dan terus belajar dan segera action. Maka Bapak sekalian, itu kenapa saya sering buka home sharing online begini, buka kelas-kelas online, dan angka itu. Dan insya Allah, mohon doanya juga pada ibu-ibu semua, bapak semua, semoga saya diberikan keistiqomahan di HNI, diberikan prestasi yang terbaik untuk menjadi salah satu suri teladan terbaik untuk Anda semua dalam mitra-mitra saya, dan diberikan kekuatan di jalan ini. Dan itu mungkin, Bapak sekalian, terima kasih yang menyimak, ada 80 orang partisipan yang hari ini menyimak. Tidak bisa saya sebut satu-satu, kalau saking banyaknya ya. Ini 80 orang ini, saya doakan semoga kita semua yang hadir di sini diberikan kebahagiaan yang luar biasa bersama Allah SWT. Yang punya masalah segera diangkat masalahnya, yang punya penyakit segera diangkat penyakitnya, yang bonusnya masih kecil segera dibesarkan, yang udah besar semoga diberikan keafiatan, keberkahan. Yang hari ini belum punya kendaraan roda 4, yang sering naik motor kehujanan, yang sering naik motor kepanasan, semoga Allah segera berikan mobil terbaik bersama HNI tanpa harus pakai leasing, pakai riba. Ya ini masih ngontrak, semoga diberikan kemampuan untuk bisa membeli rumah idaman tanpa harus nyicil, tanpa harus pakai riba. Ya hari ini saya lihat yang belum pernah umroh haji, semoga segera Allah berikan kemampuan untuk bisa punya uang untuk nabung, membayar umroh dan haji plus. Dan semoga sekalian hidup kita semakin berkah dan meninggal husnul khotimah. Itu saya dari saya sekalian. Kita tutup bersama-sama dengan baca wal asri inna insana lafi khusr.